Selamat sore. Selamat datang di Food 911 edisi Boga tentunya. Jumpa kembali dengan saya Tria. Saya adalah jurnalis Boga di Femina. Hari ini topiknya adalah apa? Sudah ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa ditulis di chat. Ya. Sudah siap melihat cara bikin tempe? Ya. Di hari Kartini kita akan belajar salah satu artisan skill. Ya, orang Indonesia punya skill ini loh, bikin tempe, dan kita akan tunjukin ternyata bikin tempe di rumah itu gampang banget, tapi tentu di pakarnya. Oke, jumpa lagi. Saya akan take over Femina Magazine Instagram selama 30 menit. Kita akan berbicara soal kehebatan tempe. Selamat Hari Kartini semuanya. Teman-teman perempuan di mana saja, di Indonesia, di luar Indonesia, hari ini mau belajar tempe. Terima kasih udah pada ngumpul. Oke, mari terus bercita-cita dan mewujudkannya. Dari narsum kita hari ini, kita akan belajar bagaimana dia mewujudkan cita-citanya dan sudah sukses menjadi pembicara tempe di forum-forum internasional. Oke. Yes, pokoknya pekan ini Food 911 Instagram sejalan banget. Kita punya hashtag Femina Women. Jadi Tria hari ini akan mengundang sosok yang inspiratif berprestasi, Wida Winarno, ya. Wida Winarno sudah berada di rumahnya. Temanya hari ini adalah menempe di rumah Mbak Wida, ya. Mbak Wida ini adalah peneliti tempe dan juga praktisi bioteknologi dari perusahaannya Embryo Food. Mbak Wida juga sosok yang gak asing lagi ya di forum-forum internasional yang berbicara soal tempe. Bagaimana sebetulnya tempe menjadi ketahanan pangan Indonesia, dan bagaimana juga itu adalah salah satu sumber protein nabati yang sangat bisa diandalkan, murah dan mudah didapat. Apalagi sekarang kita harus susah belanja, kayaknya kita harus banget nonton hari ini, belajar dari Mbak Wida gimana sih kalau dia bikin tempe di rumah, ya. Oke. Nah, kita tuh di Indonesia ini, nah apalagi konsistensinya Mbak Wida pada jalur penelitian dan membawa tempe ke panggung global menjadikannya sosok yang sangat istimewa di Instagram Live Food 911 hari ini. Oke. Femina woman banget deh Mbak Wida ini. Oke. Nah, nanti yang tanya-tanya akan dicatat oleh produser Femina. 15 menit terakhir kita akan menjawab seluruh tanya jawab. Jadi yang ngasih pertanyaan jangan merasa dicuekin karena akan dicatat oleh Mbak Mimin. Yes, saya akan invite Mbak Wida dulu. Oke. Saya juga karena ini adalah masih hari Kartini, kita lihat. Oke. Menunggu approval dari Mbak Wida. Selamat siang Mbak Wida. Selamat siang. Hai Mbak Tria. Hai, aduh pakai kebaya. Coba Mbak berdiri dikit, mau lihat dong kebayanya. Keren banget, kuning. Waduh. Kebaya siap kerja. Selamat Kalau Hari Kartini ya. Selamat Hari selamat Hari Kartini juga. Pejuang wanita dimanapun Anda berada. Sah. Tuh. Kalau Mbak Wida lagi di mana, Mbak? Lagi berada di mana pejuang wanita ini? Di rumah mana? Di dapur. Oh, di dapur. Sekarang pejuang dapur. Pejuang dapur yang sudah go internasional loh Mbak Wida ini. Mbak. Lagi nggak internasional kan, lagi di dapur. Go dapur. Lagi di Indonesia. Mbak, kita akan sharing kan tentang tempe, ya kan? Tempe kan tentang tempe kan kesayanganmu. Iya banget. Ayo, apa ya? Kita mulai dari mana nih Mbak Tria? Pokoknya nanti tunjukin ya Mbak di akhir wawancara kita. Nanti kita 15 menit kita ngobrol dulu nih Mbak. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari Femina kan, karena ini kita wawancara online ya. Nah, setelah itu tunjukin kan cara kamu kalau bikin tempe di rumah gimana, ya kan? Benar. Nah kan biasanya kan aku kalau demo tempe kan dengan peralatan tradisional nih. Maksudnya kan supaya para pengrajin bambu dan lain-lain laku. Tapi hari ini kita coba pakai peralatan yang kalau misalnya bikinnya di apartemen gitu, jadi gampang. Bangsanya gini, terus peralatan yang simple-simple lah. Nanti ada ini. Nah, jadi kali ini kita bikin tempenya yang praktis supaya cara paling gampang membuat tempe lah kira-kira. Oke? Oh, oke. Sip lah, kita mau ngobrolin dulu nih Mbak soal tempe nih. Tempe itu sekarang di mata dunia itu trennya gimana sih Mbak? Boleh di-sharing nggak? Waduh, itu ya, karena sekarang dunia kan plant based protein, Ya. ya. Jadi orang-orang memang
trennya itu mengurangi konsumsi daging dan mereka Oke. mencari alternatif lain, bisa menjadi sumber protein yang baik tapi bukan dari daging gitu. Nah, jadi tempe ini pilihan yang paling tepat dan orang melihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi gitu lah. Jadi Oke. walaupun dia bukan daging, tapi dia tuh punya vitamin B12 terutama yang tinggi. Jadi vitamin B12 itu tidak bisa diperoleh dari makanan yang bukan daging. Tapi anehnya tempe itu bisa menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi Oke. para vegan, vegetarian itu makan tempe justru karena mereka mau mengabsorb vitamin B12-nya. Nah, jadi maksudnya bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia nggak bangga gitu. Oh, kita punya makanan tradisional yang bisa menghasilkan vitamin B12 gitu. Oke. Berarti tempe ini kalau dibilang superfood bisa, Mbak? Tempe bisa banget dibilang superfood karena ya dia bukan sekedar makanan ya. Dia selain tadi vitamin B12, kemudian proteinnya bahkan bisa lebih dijelaskan lagi, bukan sekedar protein, tapi asam aminonya tuh sangat lengkap. Dan lucunya buat orang Indonesia yang biasa makan tempe dengan nasi, jadi ketika digabungkan antara tempe dengan nasi, ternyata asam aminonya saling melengkapi. Oh Jadi gitu. iya, jadi maksudnya ini kan topiknya Food 911. Jadi kayak dalam keterbatasan atau emergency, ya udah nasi bungkus atau nasi jenggo kalau di Bali ya, atau nasi kucing apapun bisa ditambahin tempe sebagai sumber proteinnya. Nanti tinggal ditambah sayur-sayuran yang lain yang bisa menambah apa nutrisinya yang lain gitu. Ya kan? Oh, yes, Mbak, kalau boleh share nggak sih sekarang itu di Embryo Food lagi Mm-mm. neliti apa sih Mbak yang terkini tentang tempe? Kan udah banyak nih temuan di mana-mana jurnalnya. Iya, Lagi iya. menyelidiki hal baru nggak soal tempe? Iya, karena kita kita kan melihat tempe dari sisi sains ya. Jadi kita lihatnya bisa dari berbagai sisi, mulai dari ragi sampai nanti jadi aplikasinya gitu. Jadi uh, kita lagi ada penelitian ragi, terus sebetulnya saya ingin mendalami suatu hal yang menarik, tempe untuk ibu menyusui. Jadi gimana ya sebetulnya kalau tempe itu nanti untuk ibu menyusui gitu misalnya. Jadi seru-seru sih, cuman hasilnya arahnya ke arah yang baik, tapi kita belum boleh share karena harus publikasi dulu gitu. Oke, ha-ha. Mbak, kalau boleh di-share, sebetulnya kita kan nggak tahu tempe udah ada dari dulu ya. Mm-mm. Sejarah tempe itu sendiri dari tahun kapan sih Mbak adanya sudah mulai ada di dapurnya orang Indonesia gitu? Mungkin singkat aja Mbak. Nah, jadi ya kalau misalnya para penempe atau ilmuwan tempe atau yang bergerak di tempe itu mereka tuh biasanya punya satu buku pegangan, The Book of Tempe, yang menulis malah orang asing dan di situ ceritanya lengkap gitu ya. Tapi jauh sebelum itu kira-kira saya masih kecil banget tuh buku itu udah ada. Nah, kemudian tapi jauh sebelum itu ada buku manuskrip sejarah Indonesia khususnya di masyarakat Pulau Jawa namanya Serat Centini. Nah, Serat Iya. Centini itu terbit tahun 1815 gitu. Nah, itu di situ diceritakan bahwa ratusan tahun sebelumnya itu sudah ada tempe atau sudah ditemukan tempe. Dan di dalam buku itu kira-kira tiga chapters ya di dalam buku itu memang menceritakan hal ihwal tentang tempe, mulai dari tempe yang dimakan sebagai makanan yang kita kenal sebagai sambal tumpang, terus Ah, dipakai upacara tradisional dan lain-lain. Jadi memang itu ada jauh sebelum tahun 1800 itu. Jadi saya rasa mungkin ratusan tahun yang lalu memang masyarakat Indonesia udah biasa mengkonsumsi tempe ya gitu. Dan di sini nih saya punya. Jadi sebetulnya mamanya atau induknya tempe itu apa sih? Ternyata daun waru ini. Jadi secara alami di bagian bawah dari daun waru ini memang mengandung Rhizopus spesiesnya bisa berbeda-beda, tapi Oligosporus itu melekat di daun ini. Sehingga dulu secara tidak sengaja konon kabarnya ada pengelana membawa tempe yang
membawa kedelai yang udah direbus, terus dibungkus di dalam daun waru, dibawa traveling, pas dibuka, ternyata jadi tempe. Jadi ini induknya dari tempe daun waru ini, gitu. Wah, Cerita. ceritanya Ini itu luar biasa ya ceritanya ya. Ini tuh saya bikin sendiri ragi yang dari daun waru ini. Maksudnya supaya orang-orang Indonesia juga belajar bikin ragi sendiri sehingga diversifikasi dari ragi kita, ragi tempe Indonesia itu juga tetap terjaga. Jadi walaupun nanti kita demo pakai ragi bubuk ya, tapi tetap harus bisa bikin ragi sendiri. Gitu Oh, ceritanya. oke. Jadi ragi di atas daun waru itu jadi seperti direplikasi di labnya Mbak Wida gitu ya, agar bisa Betul. di. Iya, karena biasanya orang mengenal ragi itu Rhizopus oligosporus, tapi sebetulnya tempe Indonesia variasi atau macam-macam raginya tuh banyak sekali gitu, nggak selalu oligosporus. Ada Rhizopus delamar, ada Oryzae, ada Stolonifer dan lain-lain. Jadi sebetulnya keanekaragamannya banyak. Kalau kita Indonesian Tempe Movement tidak melestarikan ragi-ragi itu, sayang kalau cuma satu gitu. Jadi Oh. ya makanya kita mulai dari ragi sampai nanti udah jadi tempe biar bisa untuk aplikasi apa aja. Oh, tapi ragi apapun yang digunakan tetap dia akan menciptakan serat yang khas tempe itu ya Mbak Iya, tujuannya. iya, iya. Karena kita membuat tempe itu sebetulnya kita seperti beternak beternak binatang, tapi binatangnya tuh ini super kecil mikroorganisme. Jadi misalnya ini ragi tempe tradisional nih seperti ini, Mm. bisa juga dibuat tempe. Tadi yang dari daun dibuat ini. Nah, tapi kita di lab kita bikin ragi sendiri karena ini istilahnya yang kalau misalnya orang udah kita pilih yang bagus-bagus, yang kita taruh dalam sini gitu. Sudah Oke, sip gitu. lah. Nah, thank you banget, Mbak. Kita mau nanya nih sekarang gizinya tempe. Orang tahu bahwa tempe itu sangat bergizi, tapi kadang kita pengen tahu yang lebih detail, Mbak. Itu misalnya kalau kita omongin kedelai kuning ya, kita kan lebih umum memakai tempe dari kedelai kuning. Itu nutrisi, vitamin nutrisinya itu seperti apa ya, Mbak? Jadi sebetulnya macam-macam kacang itu bisa dibikin jadi tempe. Jadi ini kayak misalnya di sini ada kacang merah, tuh ada Hmm. kedelai hitam, Ah, kemudian ada lentil. oh lentil bisa ya? Itu bisa enak juga. Terus ada ini apa ya? Sorghum ya. Oh, sorghum bisa. Bisa. Jadi Wah, macam-macam kacang bisa dibuat tempe. Makanya kalau topiknya Food 911 itu cocok. Jadi di daerah apapun tersedianya kacang apapun itu bisa mm-mm. dijadikan sumber protein. Walaupun sebagian Wow. orang mengatakan bahwa kacangnya sendiri mengandung protein nabati, tapi ketika dijadikan tempe itu proteinnya berlipat-lipat dan melalui proses fermentasi itu Mm-mm. protein yang maksudnya dalam rantai panjang itu sudah dipotong-potong jadi yang lebih pendek sehingga lebih mudah dicerna. Nah, kemudian gitu, tempe juga sumber kalsium dan kemampuan kalsium pada tempe untuk dapat diserap oleh manusia itu juga lebih mudah diserap kalsiumnya ketika dia sudah jadi tempe. Itu belum kita bicara sebagai anti kolesterol, anti pendarahan, kemudian antioksidan, kemudian anti nutritive factor. Jadi kalau misalnya kita makan dalam bentuk kacang, kacangnya dimasaknya kurang sempurna, itu biasanya masih ada anti nutritive factor. Tapi karena proses penempean melalui prefermentasi, fermentasi, perendaman dan lain-lain, maka anti nutritive factornya itu sudah dihilangkan. Jadi Hmm. lebih mudah untuk diserap tubuh. Gitu. Kira-kira gitu. Kalau Banyak deh. kalau yang gurih, yang rasanya gurih, yang paling yang mana Mbak? Kalau menurut Mbak Wida yang gurih, asam aminonya tinggi. uh, Asam aminonya kurang lebih sama ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau tempe yang paling enak menurut saya tempe edamame. Dan Oh, di Jember itu banyak edamame juga. Nah, yang kedua tempe kedelai. Nah, kedelai itu
kalau misalnya kita mau support petani lokal, kita pilih kedelai lokal. Kedelai lokal itu biasanya lebih lebih kuning daripada kedelai impor. Dan Ah. walaupun ukurannya besar kecil nggak rata gitu, tapi warnanya itu cantik gitu. Oh, Nah, oke. selain itu yang kombinasi macam-macam misalnya five grains lah atau beberapa jenis gitu itu juga seru rasanya gitu. Mm. Mbak, sebetulnya dosis tempe, misalnya kita tentu setiap orang berbeda pilihan proteinnya setiap hari. Tapi let's say kita nggak makan daging ya Mbak, kita misalnya dalam itu tadi food 911, kita lagi 911 hanya punya tempe, hanya punya skill tempe, nggak bisa beli daging. Dosis yang cukup ideal sehari makan tempe itu berapa gram, Mbak? Untuk misalnya wanita dewasa 50 kilo, misalnya 50 kilogram lah berat badannya, 45-50. Kalau dari yang saya baca ya, ada yang mengatakan 70 gram per hari, ada yang mengatakan 100 gram. Jadi saya rasa mungkin 70 sampai 100 gram per hari. Nah, kira-kira sebesar apa itu? Kira-kira Mm-mm. ini nih, Oh, sehari. Jadi kalau misalnya kita biasa makan sepotong itu, ya ini dibagi 4 deh ya. Jadi oh dua, iya. ya kan, 2 potong Uh, siang, 2 potong malam gitu. oh Itu iya. nanti tapi Oke. kan kita masih makan beberapa sayuran lain gitu kan. Iya. Jadi tapi untuk dalam keadaan kepepet, jadi makan nasi dengan tempe itu sama aminonya sudah mencukupi. Dan apa tempe dalam bentuk macam-macam misalnya kita tempe movement kalau misalnya sedang ada bencana gitu kita bikin chipsnya itu bisa digunakan untuk anak-anak buat snack buat di daerah bencana. Oh, Jadi walaupun dalam keterbatasan itu mereka masih lumayan lah dapat tempe. Dan chipsnya dalam bentuk kremes itu bisa untuk jadi misalnya dimakan dengan singkong rebus, dimakan dengan pepeda, dimakan dengan apalah yang ada jagung rebus atau apapun gitu. Jadi lumayan lah buat nambah-nambah. oh, sudah pernah dilakukan misalnya di daerah mana tuh Mbak saat bencana Indonesia Tempe Movement melakukan donasi tempe itu? Itu pertama kita waktu Palu kalau nggak salah, terus Lombok, terus kemarin yang terakhir itu di mana ya yang ada eh, Serang, mana sih itu? Banten ya. Nah Oke. gitu. Uh-uh. Jadi dan apa ya beberapa orang membantu membantu mendistribusikan ketika sulit gitu. Waktu itu yang Lombok kebetulan Andin yang bawa sendiri tempenya terus kemudian dibagikan untuk anak-anak di sana gitu. Jadi kita Oh, sangat dibantu teman-teman supporternya tempe yang pada iya. sayang sama tempe. Iya, endorser-endorser tempe ya, Mbak. Banyak yang bantuin. Mbak, kalau misalnya orang mau bikin tempe, sebelum kita nanti mau ngeliat cara Mbak bikin di rumah, kesalahan Ya. umum apa yang biasanya dilakukan pemula kalau bikin tempe? Kesalahan umumnya, jadi karena kita bikin tempe itu kita memelihara makhluk hidup. Kesalahan umumnya biasanya stepnya itu terbalik-balik sehingga yang hidup itu malah dimatikan. Oke. Jadi nggak jadi. Terus kemudian apa? Kadang-kadang juga banyak cemaran. Jadi hari ini kita bikin tempenya yang higienis, tapi juga praktis gitu. Jadi Oke. maksudnya cemaran kita bikinnya jorok gitu, terus jadi nggak jadi gitu. Jadi Iya, kadang-kadang kita nggak bisa membandingkan dengan tukang-tukang tempe tradisional karena mereka bikin di rumahnya itu se apa ya surroundingnya mereka itu udah ada spora-spora tempe. Jadi istilahnya nggak dilakukan tahap yang sempurna pun, cuman kacang digeletakin di meja pun itu jadi tempe karena ruangannya udah penuh dengan spora-spora tempe. Tapi kalau kita yang oh, baru pertama bikin tempe, yang apa rumahnya belum penuh dengan spora tempe, kita lakukan tahap yang seperti aku ajarin nanti. Gitu. oh, oke, oke, oke. Jadi emang berarti kalau di rumah pembuat tempe itu memang sporanya itu bisa menempel ya Mbak ya, dan dia berputar di udara. Iya, iya. Jadi kalau misalnya
Sanan, Kampung Sanan di Malang gitu. Itu kan hampir semua rumah bikin tempe. Nah, jadi coba aja taruh kedelai gitu yang udah direbus, taruh di meja tanpa diragi, nanti bisa jadi tempe juga gitu. Itu Wah, sama seperti tempat bikin oncom. Jadi oke. kita taruh ampas tahunya itu nanti terus tanpa diragi misalnya nanti terus mulai tumbuh jamur-jamur yang oncom merah itu. Oh, Jadilah oke. oncom. Jadi sebetulnya sama seperti kayak kita mau bikin produk fermentasi apapun ya, sebetulnya pemula itu harus steril area kerjanya kan ya Mbak ya? Dan kita biasakan apa membuat produk fermentasi ya karena kadang-kadang kalau bukan saintis yang biasa membuat fermentasi kan kita ragu-ragu ini kalau misalnya aromanya misalnya setelah direndam aromanya jadi amis dan berbuih itu bahaya atau enggak ya atau misalnya oh ada spot kuning di tempe itu berbahaya enggak ya atau tempenya kok jadi ada warna abu-abu itu berbahaya enggak ya gitu jadi karena kita meraba-raba gitu. Jadi kita lakukan secara bersih, higienis, sanitasi yang terjaga dari awal sehingga kita yakin dengan tempe yang kita hasilkan. Oh Gitu. iya. Jadi sebetulnya gampang-gampang susah nih kalau kita udah biasa kerja di daerah yang bersih, biasanya ngikutin steps-nya jadi ya Mbak ya. Kadang karena Iya, cross contamination itu ya. betul. Jadi ya jadi sebetulnya kalau kita ngajarin bikin tempe itu sebetulnya kita mengajarkan juga habit untuk hidup bersih gitu. Karena kan ngajarin tempenya nggak selalu di daerah perkotaan kan, kadang di desa, kadang di tempat-tempat marginal gitu-gitu. Jadi ya sambil membawa misi food safety lah gitu. Oke, sip. Mbak, lalu kan ada tempe bongkrek itu ya. Tempe bongkrek itu beracun itu kenapa Mbak? Enak tapi beracun. Jadi memang tempe bongkrek itu bukan dari kedelai kan, dia dari ampas kelapa ya. Dan raginya juga. Jadi intinya ada cemaran yang sehingga menghasilkan asam bongkrek. Asam bongkreknya itulah yang menjadi racun. Oh, oke. Oh, oke. Tapi itu memang stepnya, cara pembuatannya stepsnya sama, relatif sama? Kira-kira sama. Jadi medianya disiapkan, kemudian diberi starter, terus kemudian ditunggu nanti jadi tempe gitu. Kira-kira sama gitu. Tapi karena Oke. apa racunnya yang dihasilkan itu sangat kuat sehingga bisa menyebabkan kematian. Jadi sebetulnya sudah agak dilarang ya untuk memproduksi tempe bongkrek gitu. Karena Oh, ya itu karena apa tebak-tebakan bikinnya gitu kan karena dan si raginya itu karena kecil banget jadi kita nggak bisa lihat sebetulnya dia apa ya dia memproduksi eh, sedang memproduksi racun atau dia sedang memotong-motong protein atau apa gitu soalnya oh. katanya saya sendiri sih belum pernah ya makan tempe bongkrek cuman orang bilang tempe bongkrek itu enak tapi orang jangan jadi penasaran mau mencari tempe bongkrek ya tempe Kalau biasa nggak biasa, langsung UGD nanti ya, hati-hati. iya Jadi mending karena bikin tempe biasa karena dulu. dibilang enak terus dicari lagi nanti. Mbak, lalu nih, Tria punya pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan banyak banget kalau kita mau beli tuh, sekarang kita milihnya tempenya organik atau dari biji kedelainya non GMO. Iya. Tapi kadang ya kadang orang kota pengen praktis Mbak, simpen di kulkas cuma tahan 2 hari, abis itu basi. Kenapa sih Mbak? Karena dia itu kalau organik kenapa lebih cepet rusaknya gitu? Sebetulnya rusak atau tidak rusaknya bukan karena kedelainya sih sebetulnya. Jadi rusaknya itu karena cemaran. Maksudnya karena mikroorganisme lain yang membusuk. Jadi walaupun misalnya dia buatnya dari kedelai, katakanlah misalnya yang GMO lebih awet katakanlah. Tapi kalau dalam waktu nyimpennya di emek-emek gitu, maksudnya terlalu banyak sentuhan tangan, akhirnya dia jadi cepat busuk juga. Atau misalnya pembungkusnya daun, daunnya terus kemudian nggak bersih, atau beli di pasar, beli biasanya kan diseparoin gitu kan, dipotong. Nah pas potongnya itu bersentuhan dengan yang menyebabkan cemaran, akhirnya dia juga jadi cepat busuk juga gitu. Tapi kalau misalnya Oh, iya, iya. iya, jadi sebetulnya bukan
asal kedelainya, bahan baku kedelainya, tapi biasanya setelah dia menjadi tempe, kemudian dia kontak dengan segala benda lain yang menyebabkan cemaran, entah itu tangannya kotor, entah plastiknya kotor, entah talenan, entah pisau atau apapun, itu menyebabkan menjadi cepat busuk gitu. Oke. Walaupun ya tempe itu boleh dibilang kalau buat orang Jawa nih, tempe tuh nggak ada busuknya gitu. Jadi kita kan kalau orang Jawa sengaja membusukkan tempe kan, nanti bisa dari yang setengah busuk, tempe bosok untuk sambal tumpang, atau sengaja dibuat seperti terasi yang udah aromanya juga kira-kira mirip sama terasi, warnanya juga udah coklat Hitam. banget gitu. Ya. Coklat tua gitu. Nah, jadi memang tapi memang tempe busuk dengan tempe yang sengaja dibosokkan atau dibusukkan itu memang aromanya beda sih. Oh, oke, oke. Ya. Nah, Tapi berarti kalau kita mau beli tempe yang baik di pasaran itu caranya apa, Mbak? Kan kadang kalau kita dibungkus plastik kita nggak bisa cium aromanya gitu. Kalau iya, misal dia kita beli dari daun gitu, jenis tempe yang baik itu apa karakternya? biasanya tuh waktu kita beli itu masih hangat. Jadi biasanya itu Hmm. masih langsung prosesnya. Terus kalau nggak bisa nyium, lihat dalamnya putih. Walaupun abu-abu pun itu sebetulnya warnanya spora, jadi nggak apa-apa kalau ada tempe yang agak kehitam-hitaman gitu. Tapi kayak lebih cantik gitu kalau warnanya putih gitu. Mm-mm. Terus itu padat tentu saja. Terus iya, gitu deh. Tapi biasanya sih walaupun daun juga ada aroma-aroma wangi-wangi tempe. Apa karena aku pencinta tempe jadi kayak kalau tempe tuh wangi ya. Sementara orang bilangnya kayak gitu kok wangi sih. Satu keluarga emang suka banget sama bau tempe ya, Mbak. Sampai kita juga kayaknya baunya tempe deh. Nah, ini sahabat Femina. Kalau Mbak Wida ini dari ayahnya juga peneliti tempe, anaknya pun peneliti tempe juga. Satu Iya, anak atau dua anak tuh Mbak yang meneliti tempe? yang meneliti tempe satu. Penelitiannya keren sih kalau menurut aku, soalnya tempe untuk kanker. Oh gitu, Dan dia lagi menjalani penelitian itu ya sekarang? iya, kalau yang kecil penelitiannya edible insect, serangga untuk masa depan, sumber protein untuk masa depan. Jadi ya anaknya dua, beda-beda, tapi ya seputaran pangan juga sih. Ya, pokoknya pangan untuk masa depan itu ya Mbak, dua-duanya itu ya insek kan Iya juga buat betul. masa depan gitu. Iya, Jadi kalau that's a teman-teman betul. kita mau tahu apa yang dicari-cari di masa depan, itu lihat pada dimakan anaknya sama Mbak Wida apa itu. Kita contoh, termasuk makan serangga. Mbak, sebelum kita ke demo, ada satu pertanyaan lagi nih. Tapi nanti ketika pas demo-demo aku boleh tanya-tanya dikit ya kalau ada yang nggak jelas. Pertanyaan Iya terakhir boleh. sebelum mau ngeliatin nih simulasi bikin tempe. Em, Kalau kita mau bikin tempe kan orang Indonesia digoreng dong pasti. Tapi kalau lebih amannya kita mending di wajan minyak tipis aja gitu. Memang bener lebih aman gak sih? Apalagi minyaknya minyak kelapa tuh sedap. Iya benar. Kan sekarang Indonesia khususnya dari Kemenkes kan memang sedang menggalakkan kurangi GGL ya, kurangi gula, garam, lemak. Nah, jadi dengan program mengurangi lemak itu memang lebih bagus untuk tidak menggoreng dalam minyak banyak. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan minyak kelapa, terus kemudian digoreng digoreng nggak lama, atau kalau sekarang mungkin orang suka pakai air fryer Oh atau iya, dikukus atau dipepes, atau ya sekarang banyak, apalagi kita lagi lockdown gini, yang tadinya nggak seneng masak jadi ngulik-ngulik resep, yang hmm. tadinya nggak pernah ke dapur jadi buka-buka YouTube YouTube masak gitu kan, jadi Iya, bener banget. jadi Apalagi kalau tempe ini kan cukup spesifik ya cara pembuatannya. Aku rasa sih abis ini banyak tuh yang punya waktu untuk bikin tempe di rumah. Tuh, betul. Terus tuh kemudian keahlian. tempe ini kan spongy gitu kan, kayak apa? Kayak ada apa? Kapas-kapasnya. Nah, jadi kalau dibumbuin nggak usah lama, nggak usah banyak,
misalnya kita ngirit bawang, ngirit itu bumbunya udah terserap ke dalam tempenya. Jadi kan lebih lebih praktis. Dan kalau misalnya kita rebus daging misalnya berapa setengah jam, kalau tempe kan cepat empuk. Jadi hemat energi juga. Gitu. Percayalah dengan Mbak Wida tuh. Pokoknya pantengin ya habis ini. Yuk, mari Mbak, kita mau cara lihat bikin Mbak Wida kalau bikin tempe, menempe di dapur Mbak Wida. Mari. Menempe dengan praktis ya. Biar Yes. cepat. Ah. Ya. Yang belum sempet beli-beli daun waru ya kan? Pakai Ini alat ada di rumah. kita mulai aja nih gini. Mulai aja Mbak. Sambil berdiri, tinggal handphonenya diliatin ke itunya aja. Jadi kita dengar suaranya Mbak Wida aja, nggak apa-apa. Lihat ini ya, Dikebawahin. lihat barang-barangnya ya. Dikebawahin lagi Mbak. Handphonenya. Handphonenya. Tuh, canggih. Belum kelihatan Mbak. Kebawahin lagi Mbak handphonenya Mbak. Bawain lagi Halo. ya. Kebawahin lagi. Tuh. Bentar, Belum. Belum. Beginilah Mbak, kalau Instagram story, Instagram live emang candid, nggak apa-apa. Yeay. Pas ya. Maaf loh nih goyang-goyang yang nonton pusing deh. Bentar. Mbak, rada teriak boleh ya Mbak? Rada teriak ya. Iya. Ke atasan lagi maaf. Ke atasan lagi. Yes, bawah lagi. Oke, sip. Nah, cakep. Ya, ini suaranya agak-agak mikroskopis. Jadi bahan dan alat dulu ya. Bahan dan alat nih berhubung kita ceritanya bikinnya di cara cepat. Jadi yang pasti kita perlu kedelai ya. Kedelai kuning. Kedelainya bisa beli di Tokopedia, itu banyak pilihan, mau kedelai lokal, kedelai impor, GMO, non GMO dan lain-lain. Nah, kemudian kita punya kedelai, soalnya kedelai itu yang paling gampang untuk bikin tempe. Edamame itu enak, tapi dia perlu edamame kering karena kalau yang basah itu agak susah. Ya, jadi yang paling gampang itu bikin. Edamame kering ada yang jual, Mbak? Sebetulnya nggak ada. Jadi aku suka dapat dari supporter tempe dikasih edamame kering. Jadi aku bisa bikin tempe edamame. Gitu. Walah. Oke, kita stick ngomong ya. Bikin kesel nggak sih? Coba dia dikasih alamatku juga, kirim edamame kering. Bikin kesel. Mari. Nah, jadi ini kedelai. Terus sebetulnya kalau misalnya lihat di YouTube atau apapun, ada banyak cara membuat tempe. Nah, cuman aku ajarin, kita sebutnya green tempe method, itu cara membuat tempe yang diajarin oleh Tempe Movement. Kenapa kok kita menciptakan sebuah cara tersendiri? Karena kita sudah pelajari dari berbagai teknik yang cara paling gampang tuh ini. Dan kemudian karena kita juga harus mendukung green environment, jadi kita juga pakai cara ini ya. Jadi kita perlu menggunakan ini nih cairan untuk perendam tempe, namanya palape. Ya, ini juga bisa beli di online. Terus kemudian ragi tempe. Ini juga raginya Tempe Movement. Tapi bisa pakai ragi ini boleh, ragi daun boleh, ragi apapun boleh. Nah, kemudian bahannya udah itu aja. Nah, kemudian nanti kita merendam, jadi kita perlu air. Terus nanti kita akan mengukus, bisa pakai kukusan model kecil gini. Atau kalau pakai microwave, biasanya aku pakai yang model gini nih. Yang tinggal diisi air sedikit, taruh di sini, nanti kukus. Udah gitu. Terus nanti kita akan mengeringkan kedelai, jadi pakai aja kipas angin yang buat dandan itu ya. Nah terus kalau misalnya udah bisa bikin tempe terus iseng, bisa juga bikin dari mie. Jadi misalnya kayak healthy mie gini, ini bisa juga dibikin tempe. Jadi maksudnya bahan untuk bikin tempe itu macam-macam banget. Nah sekarang kita mulai ya caranya. Kita ambil kedelai ya, kedelai yang kering. Biasanya untuk bikin segini ini hanya butuh kedelai kira-kira 100 gram aja. Dan ini bisa buat makan 2 kali makan lah ya sekeluarga ya. Jadi ambillah misalnya 100 gram segini. Biasanya segenggam tuh 50. Tangannya kecil tandain.
Nah, ini kita punya segini ya. Ya. Terus kita rendam dengan air, kira-kira volumenya 3 kalinya. Oke. Ya, 3 kalinya. Kenapa kok volumenya 3 kalinya? Karena kedelai yang kecil ini setelah direndam air, dia akan bertambah besarnya hampir 2 kali lipatnya. Oke. Jadi tukang tempe itu menguntungkan karena kedelainya jadi besar. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah direndam, kita beri palapenya. Palape ya. Nah, ini masih baru nih, jadi keras. Nah, seberapa banyak? Jadi kalau sebetulnya 1 liter air perendam itu hanya butuh 1 tutup ini. Karena ini cuma sedikit, ya udah deh setengahnya aja. Oke. Jadi ukuran palapenya ini nggak terlalu harus presisi. Yang penting dia lakukan fermentasi awal atau prefermentasi terhadap si kedelai ini. Jadi kita harus lakukan ini karena si raginya itu dia butuh pH rendah, kira-kira 4,6 pH-nya atau suasananya itu asam. Jadi kita harus mengasamkan ini. Nah, beberapa metode tradisional mengasamkan ini dengan merendam dan dibiarkan aja semalaman, terus kemudian mikroorganisme dari alam akan masuk ke ini lalu mengasamkan. Cuman karena kita Tempe Movement ingin memastikan bahwa yang masuk ke dalam cairan ini adalah mikroorganisme yang terkendali, maka kita menggunakan palape. Nah, akhirnya ini kita tutup. Kita kalau segini ini semalam juga cukup. Jadi ini bisa kita tinggal. Udah, ini diemin aja. Kita bisa ngerjain yang lain-lain. Ya. Setelah itu besokannya ini kan udah besar nih. Oh ya, nih. Nanti ya kalau sudah direndam aromanya jadi asam dan ada kayak buih gini. Oh iya, Aromanya jadi buih. Dan ini nanti diambil, dikupas. Jadi ini belum dikupas. Nanti kalau udah dikupas itu ada kulit-kulit gini. Oke. Nah, kulit ini harus dibuang. Kenapa? Karena dia itu seperti kantong-kantong. Kalau nggak dibuang, jadi airnya ngumpet di kantong ini, jadi terlalu basah sehingga tempenya nggak jadi nanti busuk, ya. Jadi ini sudah, kemudian nanti setelah dicuci jadinya seperti ini, ya. Nanti udah dicuci, kemudian kita masukkan ke dalam yang gampang aja ya, microwave aja ya. Nah, ini kita taruh di sini. Ini saking sedikitnya, kayak gini, terus tutup. Nah, terus ada udaranya, buka, kemudian masukin microwave. Udah, ya. Nanti sesudah itu, udah nih, udah. Microwave berapa menit, Mbak? Microwave-nya 5 menit cukup. Karena sedikit, tapi kalau banyak lebih lamain ya. Nanti yang penting sampai panas ya. Ya, sampai panas dan dicobain aja. Jadi kalau kita mau buat tempenya yang empuk, masak kedelainya juga sampai empuk. Tapi kalau mau yang agak crunchy-crunchy, nggak usah empuk gitu kan. Ya. Nah, terus udah ini, terus nanti kita keringin. Nah, kita keringin. Biasanya kalau ngajarin di mana-mana, aku biasanya menyarankan pakai tampah ya, karena supaya pengrajin tampah laku. Tapi ini ditaruh di piring atau ditaruh di sini aja juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa taruh sini, terus kemudian kita kipasin. Nah, ini bisa ditinggal nonton drakor atau lihat berita atau apapun atau lihat yang lain gitu ya. Pokoknya mau nonton film apa tidak mempengaruhi hasil. Tidak mempengaruhi hasil. Nah, terus kita keringkan gini kan. Nah, nanti dikeringkan tuh sampai apa? Jadi ini kan mengkilat, berkilauan gini. Nah, jadi dikeringkan sampai sudah tidak mengkilat lagi. Jadi udah kering, dipegang pun udah nggak lengket gitu ya. Nah, kemudian
Ini saya pindah dulu, soalnya tempatnya kecil, susah. Nah, udah ini masih basah ceritanya, cuman nanti kalau udah kering, kemudian tinggal kita kasih ragi. Nah, kasih raginya itu dia pakainya dikit banget, jadi hemat banget gitu. Ini sebotol gini bisa jadi berpuluh-puluh tempe. Wah. Ya, dikit banget. Kalau misalnya gramasinya itu kira-kira 2,5 gram per 1 kilogram kedelai, ya. Oke. Nah, kemudian nanti dicampur gini aja, ya. Campur terus sampai udah rata. Tandanya udah rata apa? Tandanya udah rata kayak pipi kita kalau pakai bedak gitu. Jadi ada kayak powdery sensationnya gitu. Iya. Nah, Mbak, terus oke. ya mau tanya dulu Kalau nggak? tadi gerakan pakai tangan itu ada istilahnya nggak? Istilahnya mengusar. Mengusar. Kalau Oke. mengusar itu, ya mengusar itu pakai ini, jadi raginya nih namanya usar. Oke. Jadi diusar gitu ya, jadi intinya tuh ragi dari sini dipindah ke Nempel, iya. kedelai ya. Udah. Nah, kemudian kita tempe movement biasanya menyarankan membungkus dengan daun. Jadi ini di rumah tuh tadi daunnya adanya daun kunyit. Ya udah aku bungkus pakai daun kunyit. Tapi kalau adanya daun jati boleh juga, daun pisang boleh, ini daun kunyit ya. Selama daun itu edible, biasa dimakan, itu bisa untuk membungkus ya supaya ramah lingkungan juga. Nah, kemudian dibungkus bisa model apa aja. Kalau kita bungkusnya model kerucut, nanti dia jadi kerucut. Dibungkus model kotak ya jadi kotak. Model apa kayak nasi bungkus ya jadi nasi bungkus. Nah, ini bungkus model biasa aja. Dah, ini. Jadi kalau kepanjangan. Nah, kalau misalnya pakai kok nggak rapi ya. Nah, risih lihatnya. Nah, kalau nah nanti ini bisa diikat atau disemat pakai biping. Nah, kalau pakai daun itu kita sebetulnya nggak harus dibolongin, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita bikinnya pakai plastik kayak gini, nah ini dikasih lubang-lubang supaya dia bisa bernafas. Karena si raginya dia perlu bernafas. Nah, jadi ini bikin kemarin ini jadinya segini. Nah, kemudian ini disimpan, jangan dikasih AC. Dia senangnya yang hangat. Jadi suhu yang terbaik itu sebetulnya 27 sampai 35 derajat Celcius. Jadi bisa kita taruh di ruang yang tidak ber-AC. Terus kemudian kita taruh di sebuah tempat yang bawahnya itu nggak tertutup gitu ya, bawahnya terbuka. Jadi biasanya pakai besek atau apa ya, yang ini atau gini juga bisa ya. Terus kita taruh gini. Kalau takut ada yang mengganggu, kita tutup lagi pakai serbet gitu. Oke. Salah. Sip lah. Ya, ini taruh sini juga boleh. Oh iya betul ya, itu semua orang punya. Kan? Jadi nggak ada yang mengganggu. Soalnya tikus juga seneng ini. Jadi untuk mengamankan hasil karya kita, jadi kita taruh lagi sebuah tempat. Udah. Nanti iya, jadi gampang banget kan bisa dibikin. Terus kalau misalnya suhunya optimum, itu besok malam itu udah jadi. Tapi kalau misalnya kayak saya lagi di Bogor gini dingin, itu biasanya 1,5 hari baru jadi. Jadi tergantung suhu. Ya. Udah deh, jadi selesai bikin tempe. Oke, teman-teman sahabat Femina udah ngeliat kan steps-nya. Terima kasih banget Mbak Wida. Mbak, ada yang udah jadi nggak Mbak? Yang udah jadi mau lihat? Yang udah jadi ini ada yang bungkusnya daun pisang nih. Jadi tuh, teman-teman. ini tuh ya. Oke, bagus banget, padat ya. Kenapa kalau lihat tempe kayak ngiler gitu ya?
Ngiler. Karena Oh, aku belum. bener. Aku suka ngiler langsung. Terus ini masih anget nih, Oke. masih anget Oh dan iya. warna tempe. Terus Mm-mm. ini juga baru bikin kemarin tapi di plastik. Ini Mm-mm. soalnya apa? Biasanya kalau belum biasa bikin tempe kan kita mau mengamati, jadi kita Mm. pakai plastik. Tapi Iya. kalau udah nih, ini kelihatan kan agak abu-abu. Nah ini sebetulnya nih Iya. Oh iya. spora yang Heeh. terkena udara, biasanya dia Mm. jadi abu-abu. Nah, tapi Oke. kalau sudah biasa bikin tempe bolak-balik bikin udah jadi, saya sarankan bungkuslah dengan daun supaya ramah lingkungan. Gitu. Oh iya, betul. Sip lah. Ini Ini banyak wangi. fans nih yang nanya nih, Mbak. Kita ke pertanyaan ya. Udah berderet Oh nih ya, pertanyaan. Sip. Kita kembalikan lagi tuh, Mbak, screen-nya ke muka Mbak Wida, boleh, Mbak? Sambil aku baiklah. tanya ya, Mbak. Aku duduk lagi ya. Nah, screen-nya dikembalikan. Yes. Mbak, ada yang nanya, bagaimana sih dia pengen menikmati kedelai tapi dia alergi produk dari tempe, lestin kedelai. Ada Hmm. nggak inovasi yang bisa dilakukan atau buy aja? Nah, ini sebetulnya saya harusnya pertanyaannya diteruskan ya. Itu alergi kedelai atau alergi tempe? Karena tempe dengan kedelai itu maksudnya kedelai mengalami proses fermentasi, prefermentasi yang panjang sehingga dia merubah beberapa struktur proteinnya menjadi di dalam tempe gitu. Nah, apakah alergi tempe juga atau alergi kedelainya gitu? Dia bilang Tapi riwayat alergi kedelai dari produk tempe, lestin, lestin kedelai, lestin. Titin, sejauh ini sih saya belum menemukan ada sebuah penelitian untuk mengurangi efek alergi ya, alergi di tempe karena saya tahunya alergi di kedelai tapi bukan alergi di tempe gitu. Jadi mungkin tapi nanti saya cari literaturnya deh kalau ada nanti saya kirim ke Kalau Fem. kalau alergi di kedelainya apa yang bisa dilakukan, Mbak? Jadi kalau kalau alergi di kedelainya tapi karena melalui proses tadi sebetulnya tempe relatif aman. Iya, iya, relatif aman. Kalau biasanya kalau alergi, misalnya alerginya kacang, ya akhirnya kita menghindari kacang ya sama sekali atau tergantung level alerginya seberapa berat gitu. Nah, yang Oke. kedelai, yang tempe ini saya belum 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 cari literaturnya, nanti saya cari deh. Oke. Lalu ada yang nanya, olahan tempe yang paling mudah, enak dan sehat dibikin apa? Nah, itu tergantung selera. Tapi kalau Dia pengen yang kalau sehat, Mbak. aku kalau aku paling senang tempenya dibumbuin biasa. Terus kemudian dikasih apa? Garam aja juga udah enak atau kasih bawang putih atau kasih bubuk ketumbar. Kemudian disemprot atau dikasih coconut oil sedikit terus masuk air fryer atau di apa dimasak sebentar gitu. Terus kecap deh. Nasi aman. Tuh ya pakai air fryer, nggak pakai minyak sama sekali. Ada yang juga Iya, nanya ragi buat tempe diganti pakai tuh ragi diganti dengan raginya sourdough bisa nggak? Beda ya? oh, beda. Jadi ibaratnya Mbak Tria sama aku gitu, kita sama-sama perempuan tapi kita beda. Nah, Mm-mm. yang buat tempe itu aku, yang buat roti Mbak Tria gitu. Yes, tuh. Sama juga kayak kita kalau mau bikin yogurt gitu kan kayak atau kita bikin Nah, water kefir itu juga raginya beda ya, walaupun sama-sama beda. fermentasi toh. Iya, jadi memang Oke. beda ragi. Iya. Oke. Ada yang nanya kenapa sih kalau makan tempe suka ada rasa pahit? Pahit ya. Pahit itu biasanya raginya terlalu banyak. Oke. Jadi rasanya jadi pahit. Nah, jadi itu juga kita ngepasin ukuran ragi walaupun misalnya raginya ukurannya 2,5 gram per 1 kilogram kedelai Hmm. yang sudah diproses tadi. Tapi akhirnya berbagai faktor karena si kedelai itu kadang-kadang dia juga nggak si ragi itu nggak hidup sendiri gitu, dia ada temennya yang nimbrung. Nah, Hmm. atau air yang digunakan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi rasa gitu. Hmm. Jadi Oke. mikroorganisme yang ada di dalam tempe itu, jadi ada beberapa jenis satu geng itu, nah itu akan mempengaruhi rasanya.
Oke, ada yang nanya nih, mungkin kalau tadi kalau Mbak Wida pakai tempe senang pakai air fryer ya, karena nggak pakai minyak. Tapi dia nanya ada masak berapa menit sih Mbak tempe? Apakah nutrisinya itu dia tahan terhadap panas? Hmm. Nah, kalau bicara nutrisi itu ada salah satu yang disebut probiotik, prebiotik, dan paraprobiotik. Jadi Ya, kalau probiotik itu kan yang masih hidup, terus kemudian kita konsumsi, jadi istilahnya pasukan mikroorganisme baik di dalam saluran pencernaan kita. Kalau ya, prebiotik itu menjadi tempat hidup dan makanan dari bakteri probiotik itu. Nah, kalau para probiotik itu walaupun sudah dimasak, istilahnya mikroorganismenya sudah mati, tapi dia masih memberikan manfaat untuk tubuh. Jadi, tempe ini juga masuk yang para probiotik. Jadi, walaupun dia udah dimasak, tapi dia masih membentuk sistem imun di dalam tubuh kita. Nah, jadi itu salah satu kenapa kok tempe disebut superfood, karena ya jarang ada makanan yang bisa seperti itu gitu. lalu ada yang nanya dibungkus rumput laut bisa nggak Mbak? Bisa selama rumput lautnya nggak jadi basah, terus kemudian apa dia cukup tebal, karena rumput laut yang saya tahu kan yang tipis-tipis itu ya, atau Ya, mungkin bisa berlapis-lapis, sehingga yang penting itu proses pembungkusan itu sebetulnya, karena kalau tempe nggak dibungkus itu dia kribo gitu, kayak kita yang lagi lockdown ya. terus nggak salonan gitu kan. Nah terus udah gitu jadi jabrik gitu, nah kita Hmm. bungkus supaya dia rapih berbentuk gitu gitu. Iya. Jadi Karena sebetulnya sebetulnya pembungkusnya ya, iya maaf kenapa. Karena sebetulnya tadi kan kita sudah pakai ragi tadi ya Mbak ya, sebetulnya mau kalau yang zaman dulu kan harus pakai daun waru karena raginya harus nempel dari daun warunya. Kalau tadi Iya, kita sudah bisa menggunakan bakteri, sebetulnya bungkusnya pakai apapun selama edible bisa ya Mbak. iya bisa. Mm. Oke. Daun Lalu ada yang kelapa, bertanya, uh, pisang, daun jambu, daun bambu, hampir semua aku cobain tuh daun-daunan. oke, Mbak ini pertanyaan masih banyak banget, tapi aku mungkin pilih dua pertanyaan terakhir ya Mbak Wida ya. Oke. Oke, bagaimana cara nyimpen sisa tempe di kulkas agar masih fresh saat digoreng beberapa hari kemudian? Karena kalau dimasukin ke plastik atau wadah lainnya, tempe jadi basah dan kalau digoreng jadi asem. Mm-mm. Jadi memang karena si tempe itu sendiri hidup, ya maksudnya benda hidup. Walaupun nih kita udah beli di pasar misalnya, dan kita udah bungkus gini, tapi ini sebetulnya dia masih hidup. Jadi sebagai makhluk hidup dia punya lifetime-nya kan. Nah ketika dia lifetime-nya sudah menuju kematian, nanti posisinya digantikan oleh mikroorganisme lain gitu. Jadi tetap nggak bisa seenak yang fresh. Jadi kita paling bisa mengawetkannya itu dimasukkan ke dalam lemari es yang di suhu chiller, itu mungkin 2-3 hari. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, itu kita simpan di freezer bisa sebulan. Setahun pun aku Oh, pernah gitu. walah, setahun. Oh, Tapi ya rasanya nggak enak, tapi dalam keadaan darurat ya bisa aja gitu. itu pernah sampai setahun itu mau eksperimen, Mbak? Iya, eksperimen apakah masih hidup atau enggak. Oke, Tahu aja sip. Mas ya. Ya kan peneliti ya, kalau buka kulkasnya mungkin Iseng, isinya penelitian ya kan? semua. Iya, modalnya kan iseng kalau penelitian. Oke, Mbak, satu pertanyaan terakhir ya. Iya, Tadi ada yang nanya tempe fresh sama tempe semangit, beda kandungan nutrisinya nggak? ya. Jadi kalau semangit itu, jadi misalnya nih kita kalau misalnya yang biasa masak kan ada 5 rasa kan, manis, Hmm. asin, pahit, asem. Terus kemudian ada rasa kelima kan, umami. Nah, Hmm. kalau tempe itu sudah menjadi tempe semangit, maka yang mendominasi rasanya tuh rasa umami yang berasal dari glutamat. Jadi senyawa-senyawa biokimia di dalam tempe juga berubah seiring dengan waktu hidupnya si mikroorganisme di dalam tempe. Kira-kira seperti itu.
Oke, terima kasih banget Mbak Wida atas sharing ilmunya, pertanyaan live dari sahabat Femina. Terima kasih juga udah ngeliatin caranya Mbak Wida kalau bikin tempe di rumah. Oke, memang ternyata nggak berasa kan Mbak? Iya, Waktunya sudah over, sudah melewati batas yang ditentukan. Ada wasitnya udah iya. priwit gitu. Semoga jelas ya walaupun singkat ya. Aduh, bagus banget demonya Mbak. Thank you banget, semua bahannya udah diliatin dan caranya. Ya wes, terima kasih Mbak Wida ya. Sudah habis waktunya. Terima kasih untuk ilmunya. Terus berjuang ya Mbak untuk tempe ketahanan pangan Indonesia Mbak. Iya. Ya. Terima kasih Salam semua yang untuk menonton. ya, salam semua untuk keluarga ya Mbak. Iya, Sehat-sehat. iya. Dah Dah. Mbak Terima Wida. kasih. Selamat sore. Oke, nah, teman-teman, itu tadi Mbak Wida. Kita akan nah, semoga kita bisa bertambah skill ya di rumah. Semoga kita bisa punya skill baru bikin tempe di rumah. Nah, kalau teman-teman mau lihat semua bagaimana perkembangan tempe terkini dan juga tadi banyak banget yang nanya beli raginya di mana, alat-alatnya di mana. Sebetulnya Mbak Wida itu punya gerakan bersama keluarganya dan mengajak semua orang untuk makin mencintai tempe. Namanya Indonesia Tempe Movement. Indonesia Tempe Movement itu Instagramnya Tempe Movement. Jadi Mbak Wida dan ayahnya bergerak di Indonesia, ada juga anaknya yang bergerak dari Amerika menyuarakan tentang kehebatan tempe ya. Ragi-ragi segala macam itu bisa dibeli di sana lebih praktis. Oke. Itu sekian dulu Food 911 temanya Femina Women hari ini. Semoga tadi bisa banyak mendapatkan cerita inspiratif dari Mbak Wida. Jangan lupa teman-teman yang udah lihat cara bikin tempe, kalau mau bikin di rumah silakan ya kan. Inilah waktunya di saat kita karantina seperti ini. Ya, jangan ragu di tag ke Femina hasil tempe buatannya. Oke, sampai jumpa di Food 911 berikutnya, yaitu hari Jumat. Kita akan ada Jumpa Fans, meet and greet online dengan Chef Degan Septo Aji. Langsung dari dapurnya Chef Degan. Oke, ditunggu hari Jumat. Sampai jumpa, saya Tria, jurnalis Boga Femina, undur diri. Terima kasih, selamat hari Kartini.